akan Ibu perkenalkan juga ke kalian. Kemarin sudah nih guru-guru, sekarang gilirannya siswa, begitu. Nah, kalian bisa lihat untuk sekarang yang akan kita bahas adalah ini. Tidak sih? Jurus ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi. Jurus pertama nanti besok, kenali potensi. Jadi tidak berurutan jurusnya ya, tidak apa-apa. Karena waktu juga Jumat itu singkat waktunya, jadi kalau potensi itu agak lama. Karena kita mau pakai HP cari tahu tentang potensi diri kan. Nah, itu di sana ada 7 itu. Untuk pekan ini di siswa ada 2 jurus yang akan Ibu perkenalkan, tumbuhkan resiliensi sama bukan di atas. Kenali potensi. Oke. Nah, oke ya. Nah, sebelumnya silahkan berdiri semua sebelum kita mulai kegiatan. Berdiri semua. Yel-yel atau apapun itu, kita sepakati dulu. Yel-yel pertama, kalau Ibu bilang, kalau mau jadi presentasi terus Ibu bilang G-O-D-J-O-B, kalian jawabnya begini, good job, good job, good job, good job, oke? Itu yang pertama. Terus setiap kali kalau kalian tiba-tiba konsentrasi terus Ibu bilang clap 1, 2, 3, clap, clap. Kalau bilang Kak, clap 1, 2, 3, kalian begini. Ini ya? Yes. Good. Oke, tapi boleh pas yang lagunya boleh berhadapan dengan lagunya. Coba dulu. Ya, oke.
Nah, sekarang kita mulai masuk kegiatan. Jadi ada 4 kegiatan kita hari ini. Pertama ada aktivitas. Aktivitas itu kita akan bermain. Lihat kartu yang ada di depan? Iya. Ya, tapi kita bukan main ya. Bukan bukan menceki. Tapi ada permainan nanti kita gunakan kartu itu. Yang kedua ada namanya refleksi. Refleksi itu ibu akan tanya tentang aktivitas yang kita sudah lakukan, pendapatnya kalian. Terus yang ketiga ada namanya konseptualisasi. Konseptualisasi itu kita akan menyamakan persepsi tentang apa yang kita bahas. Kita bahas teorinya. Dan yang terakhir ada aplikasi. Nah, di aplikasi inilah yang nantinya kita akan mencoba mengaplikasikan ilmu yang sudah kita dapat, tapi dalam bentuk tugas nanti kerja kelompok. Makanya ibu tanya kemarin suruh memang bawa gunting ya, karena memang nanti ada aktivitas gunting menggunting. Ya, oke. Sekarang ibu minta silakan bentuk 8 kelompok. Iya. Berapa jumlahnya semua ini? Oh, 35. Berarti saya bentuk saja 7 kelompok. Jadi satu kelompok ada 5 orang. Ya, oke? Oke, sekarang ibu yang mengatur kelompok. 1. Oke, lihat. Ini yang akan kita buat. Ya. Buatlah menara setinggi dan sekuat mungkin agar bisa menjadi pemenangnya. Yang kedua, jika menara kalian roboh karena ada angin ribut, ya bisa jadi angin ributnya adalah ini kipas angin. Nah, yang menguji kekuatan menara kalian, maka kalian punya kesempatan kedua untuk menyusunnya kembali. Oke ya? Paham ya sampai sini? Oke, kita mulai ya. Masing-masing perwakilan kelompok. Oke, silahkan mulai. Silahkan mulai. Semuanya harus habis kartunya. Iya, silahkan mulai. Kita pakai waktu ya. Semua
Ya, perhatikan bahasamu sayang tercinta, hati-hati. Oke. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi. Ternyata ada yang lebih kokoh lagi di samping, Masya Allah. Dan sudah panjang juga. Oke, di sini juga sudah mulai terbangun. Tiga detik terakhir. Oke. Ingat, nanti kalau ibu suruh berhenti jangan dikena menaranya. Ingat ya, jangan dikena menaranya, silahkan menjauh dari menaranya. Jangan dirobohkan. Kalau saya sudah mengatakan stop, berhenti, silahkan tinggalkan menaranya, menjauh saja sedikit. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama-sama susunan lompat, tapi lebih banyak kan? Ini, iya kan? Oke. Iya. Ah, udah cukup nih, habis kan Bapak? Oh ya, udah Bapak, it's okay. Iya, jangan dulu, silakan. Oke, silakan duduk. Ya, udah Bapak, kan sudah selesai dulu. Ya, udah Bapak, silakan duduk. Menghadap ke depan, terserah kamu duduk bersama kelompok tak? Ya, tuh nanti bisa Bapak. Nah, sekarang perhatikan slide. Oke, sudah kan? Sudah ya? Oke, kita masuk di bagian refleksi. Dibaca di depan, Nak. Jangan dibuang-buang kartunya nih, karena ini masih mau dipakai. Ya. Iya. Silakan bisa disusun kembali. Susun baik-baik kembali. Kembalikan ke depan. Nah, oke. Ibu minta. Coba cek di atas. Perhatikan. Ketika menara kalian goyah atau bahkan roboh, bagaimana perasaan kalian? Oke, stop. Ibu minta satu-satu menjawab, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Ya, silakan. Ya, silakan dijawab. Bagaimana perasaan tadi? Menyesal, emosi. Ada lagi tambahan? Oke, di kelompok lain. Bagaimana tadi perasaanmu? Emosi hancur. Masya Allah, membekas sekali tuh. Ya, lanjut belakang. Ya, bagaimana tadi perasaan tak ketika membangun itu menara terus roboh lagi? Menguji kesabaran. Oke. Jangan menyerah. Oke. Berusaha, betul sekali. Ada lagi tambahan dari temanmu? Oh iya, oke. Nah, lanjut di kelompok sini yang tadi paling heboh, suaranya teriak-teriak. Kira-kira kenapa itu? Kak dan Ibu. Ya, oke. Katanya kayak langsung nyes di hati. Iya. Sakit hati. Oke, ada lagi? Mungkin tambahan? Kecewa. Oke, ada lagi di kelompok sini. Emosi. Ada lagi yang lain? Yang tadi Agus Mumika? Bagaimana perasaan tadi pada saat membangun menara dan roboh kembali? Terus? Ya. Oke, penuh kesabaran. Ya, terakhir kelompok 7. Silakan. Ya, silakan. Suasananya tadi. Ya, silakan. Emosi apa lagi? Apa? Campur aduk. Perasaannya emosi campur aduk. Oke, terima kasih. Thank you. Ada yang bilang tadi berusaha. Nah, ini. Coba perhatikan baik-baik. Rasa frustasi tadi ada ya kan? Rasa putus asa ada? Nah, atau malah kalian malah mengatakan, ih salahnya ini. Kamu apa? Jangan gana. Tidak betul sekali. Ada yang saling menyalahkan. Tapi ada juga ya pasti bilang, ayo semangat lagi. Oh, ada juga yang bilang bernafas. Tahan nafas tak? Kamu itu maju kalau tahan terus nafas tak? Ya oke ya, kita lanjut. Nah oke, sekarang pelajaran apa yang bisa kalian petik dari permainan tadi? Oke, sabaran. Silakan, kita apa? Oke, apa? Oke, di sini menguji kesabaran. Di sini juga. Ada lagi yang lain? Oke. Harus bersabar. Apa? Kerjasama. Emosi. Oke, ada lagi yang lain? Apa? Sportif. Oke, ada lagi selain itu? Apa? Jangan saling menyalahkan dan kompak.
video ini. Lihat baik-baik. Oke, silakan perhatikan baik-baik. Ya, tolong diperhatikan ya. Who does it look like? It looks like me. That's right. I want you to do everything that you can to knock your toy down. Fokus saja di videonya. Who is the strongest in class? Jerome, come on up, please. I'm going to give Jerome a prop, and he's going to try to knock it off the table. Ready, Jerome? Okay, children, who can tell me what it means to have resilience? Yes, Paige. Resilience means if you make a toy fall down, it can get up very, very fast. Very nice. Ya. Oke. Nah, sekarang the learning lab. Oke, sekarang ibu tanya. Dari video yang kalian lihat tadi, apa yang bisa kalian tangkap? Gambarnya. Ya, satu orang. Ya, coba silakan. Ya, Bapak. Silakan. Permainan. Oke, ada lagi yang lain? Perempuan laki-laki. Aduh. Oke, ada lagi yang lain? Silahkan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Vira. Masya Allah. Iya. Jika kita terjatuh harus bangkit kembali. Iya, ada lagi yang lain selain itu? Ada lagi? Iya, oke. Ada lagi yang lain? Oke. Nah, oke ya. Tadi dikatakan setiap kali mainan itu dijatuhkan, dia bangkit kembali. Bahkan tadi disuruh gurunya siapa yang paling kuat di sini? Ada yang maju ke depan. Nah, ternyata yang namanya Jerome itu yang lebih kuat. Dan ketika Jerome memukul mainan itu, ternyata mainan itu juga tetap bangkit, tidak terjatuh. Nah, itulah yang dimaksud dengan apa tadi? Iya, betul sekali Siva. Plus untuk Siva. Masya Allah. Nah, itulah yang dimaksud dengan resiliensi. Nah, untuk lebih jelasnya silakan perhatikan slide berikut. Ada juga ini contohnya, ya, contoh resiliensi. Nanti kita lihat. Oke, bisa dilihat? Bisa dilihat? Ya, oke. Resiliensi adalah kemampuan seseorang. Lihat. Ayo sama-sama baca. 1, 2, 3. Untuk bangkit dan pulih dari stres ataupun trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi
resiliensi ini. Karena kenapa? Kenapa? Karena tidak dipungkiri dalam kehidupan ini kita itu pasti pernah mengalami yang namanya sakit, cedera, kegagalan. Siapa yang sudah pernah belajar mati-matian menurutnya tapi pas ujian nilainya 0 atau nilainya rendah sekali? Oke. Siapa yang pernah berjuang mati-matian di pertandingan tapi ternyata tidak dapat juara? Iya kan? Iya. Oke, bagaimana perasaan tak pada saat itu? Iya, senang kalau dapat juara. Kak, yang saya tanyakan bagaimana perasaanmu? Oke. Kecewa. Sedih. Iya, betul sekali. Jangan menyerah. Pastinya kalau diuji. Sekarang tanya Ki, kan kemarin kita ikut lomba kan, lomba gerak jalan, dan masya Allah saya lihat luar biasa sekali nih perjuangan kalian, latihan tiap sore, bahkan di waktu jam keluar main kalian juga tetap latihan dengan variasi masya Allah. Ketika dibawa lomba ternyata ketika diumumkan hasilnya kita tidak dapat juara. Bagaimana perasaan Kak? Tadi saya sudah tanyakan, ternyata kecewa gitu, pasti. Nah, cuman sekarang saya tanya, apakah kalau saya ataupun guru-guru yang lain kembali mengajak kalian itu untuk ikut lomba, kira-kira masih mau kita tidak? Masih mau atau tidak? Iya, masih mau. Itu artinya kalian tidak menyerah, karena kegagalan itu wajar ya, wajar. Tapi bukan berarti iya, betul sekali. Kita bisa dapat pengalaman. Oke, lanjut. Silakan perhatikan lagi. Nah, boleh dilihat, terutama yang cowok-cowok. Rivaldi, yang tolong diperhatikan di atas. Mengapa daya lenting itu penting? Lihat ini di atas. Sering diejek tidak punya ayah, anak SD di Banyuwangi tewas gantung diri. Iya, oke, perhatikan yang tolong diperhatikan. Terus, tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri. Siswa SMP bunuh diri saat HP-nya disita. Gitu. Oke. Menurut kalian kenapa bisa sampai seperti ini? Ya? Kenapa? Coba, kenapa kira-kira? Oke, tidak. Cek. Ya, oke. Depresi. Oke, betul, depresi. Ada lagi yang lain, depresi katanya. Katanya dia memutuskan untuk bunuh diri. Tidak tahan dengan bulian, makanya dia bunuh diri. Nah, oke, sekarang perhatikan baik-baik. Oke, tahu tidak? Oke, boleh dengarkan Ibu. Tahu tidak? Ternyata kebanyakan mereka itu bukan karena, jadi ini fenomena yang terjadi di sekitar kita. Mungkin di antara kalian bukan, kalau di daerah sini bukan bunuh diri, tapi ada yang malah lari ke hal-hal yang negatif. Iya. Iya, oke. Ada yang sampai memilih untuk menggunakan narkoba, ada yang sampai memilih untuk mabuk-mabukan atau melakukan perkara yang lain-lain yang itu bisa merusak dirinya. Bahkan tidak tahu mau gimana lagi selanjutnya. Kenapa? Gitu kan? Terkadang, dengar baik-baik pernyataan Ibu ya. Terkadang bukan karena mereka lemah, tapi kenapa? Tapi karena mereka tidak punya kekuatan, mereka tidak punya dukungan dan ruang dari orang-orang di sekitarnya. Ketika orang tidak punya resiliensi, kalau orang tidak punya rasa resiliensi untuk membangkitkan dirinya kembali, dia akan memilih jalan yang paling ya, menurutnya aman, tapi ternyata jalan yang paling gelap sampai akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Begitu. Nanti ya. Nah, kita lanjut. Oke. Perhatikan
atau kesadaran diri. Yang kedua, positif perspektif atau dia berpikir positif. Kemudian emosinya stabil. Kemudian self compassion artinya adalah menyayangi diri sendiri. Terkadang kalau ada anak yang kayak begitu lari kepada perkara yang tidak baik, saya kadang bertanya, nah sayangi banget itu dirinya sendiri. Masa kau tidak sayangi dirimu dengan tubuhmu ini, dengan kehidupanmu? Masa kamu tidak sayang, kamu malah rusak? Kekecewaan itu wajar ya, namanya manusia. Kita punya pasti yang namanya rasa kecewa dan sebagainya. Tapi bukan malah kita jadikan kekecewaan itu, kegagalan itu untuk menghukum diri tak sendiri. Harus disayangi diri tak, ya? Oke, kita lanjut ya. Ada efektif problem solving atau harus menemukan penyelesaian masalah yang efektif, kemudian mampu beradaptasi. Nah, sekarang yang akan kita bahas berikutnya adalah ini, grow mindset. Kita tekankan di grow mindset. Kenapa grow mindset? Karena grow mindset inilah awal atau akar dari yang namanya resiliensi. Apa itu grow mindset? Grow mindset adalah pola pikir bertumbuh. Iya. Pola pikirnya bertumbuh. Tidak tetap, kalau tetap namanya fixed mindset. Tidak berkembang. Nah, oke, kita lanjut. Ini untuk lebih paham tentang grow mindset. Oke. Pola pikir bertumbuh, tangguh sejak dalam pikiran. Sekarang saya dengarkan baik-baik ceritaku. Dengarkan baik-baik ceritaku. Lihat gambar di atas. Dimas, lihat gambar di atas. Dimas, ya toh? Oke. Cerita si kembar. Jadi ada dua orang di sini. Ada dua orang kembar. Dia hidup dalam keluarga. Ayahnya adalah seorang pemabuk. Setiap malam ayahnya pulang larut malam dan selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dia pukul istrinya lah dan sebagainya. Dia mengacau gitu. Seiring berjalannya waktu, ketika si kembar, si A dan si B akhirnya dewasa, ternyata si A mengikuti jejak bapaknya. Jadi pemabuk, kemudian dia juga sering merusak dan sebagainya. Tapi ternyata si B ini, dia ketika dewasa dia menjadi orang yang sukses, dia menjauhi minuman keras, pokoknya hidupnya dia dalam kebaikan. Sekarang yang menjadi pertanyaan ibu adalah, kenapa antara si A dan si B ketika dewasa berbeda, padahal mereka hidup di keluarga yang sama dan dibesarkan di lingkungan yang sama? Oke. Ini dulu. Oke, silakan. Karena perbedaan pola pikir. Karena perbedaan pola pikir. Oke, aplaus untuk Aileen. Oke, ada lagi yang lain? Ada yang kejar? Aileen ya, Pak? Iya, oke, Rama silakan. Perbedaan cara pandang. Oke, betul. Aplaus. Perbedaan cara pandang. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Iya. Oh, kita bilang beda perasaannya. Oke ya, betul ya? Atau ada lagi yang mau menjawab? Oke, sekarang kita lihat ya. Ternyata, ya, pola pikirnya yang berbeda. Kalau si A, dia pola pikirnya tetap, bapakku saja begitu, saya juga harus begitu. Tidak bisa Kak, berubah. Bapakku saja begitu, saya juga dong harusnya begitu Kak. Gitu kan? Tapi kalau si B, dia mengatakan, kalau bapakku seperti itu, maka aku harus berubah, maka aku harus lebih baik dari dia. Kenapa? Karena dia merasa bahwa, ingat, bahwa takdir dan kondisi yang kita alami itu bisa kita ubah. Jadi tidak menyerah dengan keadaan miskin mengantuk Kak. Jangan mau kasih keluar tadi, ujung-ujungnya di aja Kak. Umpama ini contoh ya. Ayo malas sekali Kak, tidak bisa ke saya Bu, sakit di kepala aku, menyerah sama Kak. Tapi masih ada jalan yang bisa dia lakukan, gitu ya. Iya, itu fixed mindset itu. Kalau yang itu fixed mindset atau pola pikir tetap. Nah tadi ya, kalau si A dia fixed mindset, kalau si B dia growth
Ini mengenai kesuksesan. Saya bisa sukses jika punya bakat. Kemudian kalau growth mindset, saya sudah ambil jamnya, jadi silakan kalau mau keluar. Iya. Oke, perhatikan baik-baik. Iya, kayak kalau saya mesti mengikuti kegiatan jadi fokus lagi. Oke. Fokus. Oke, tepuk semangat. Iya, oke. Lanjut. Ada kegagalan. Kalau kegagalan, orang fixed mindset akan bilang, menyerah apa deh? Saya menyerah. Tapi kalau growth mindset dia akan mengatakan, saya akan coba lagi. Kalau kesulitan, kalau dapat kesulitan, saya tidak bisa. Kalau growth mindset, saya belum bisa. Karena perbedaan kata tidak dan belum itu sangat berbeda. Kalau bilang dia tidak bisa, Kak, berarti sudah dibatasi. Oke, tidak apa-apa, it's okay. Kalau ini kita lanjut ya, bagian masalah. Kalau dapat masalah, orang fixed mindset itu bilang begini, kenapa ini masalah dapat masalah? Kenapa ini masalah selalu menimpa hidupku? Gitu. Tapi orang yang growth mindset akan bilang, apa dia bilang? Iya, solusi apa yang bisa saya upayakan? Gitu. Supaya apa? Supaya dia bisa melakukan hal yang lain gitu. Mencari solusi dari permasalahannya. Kemudian yang terakhir, kritik. Kalau dikritik, nah bilangnya sederhana, Pak. Atau biasa bilang gini, jangan mau urusi Kak Dewa. Kenapa enggak? Udah usah ngurusi. Mau-mauku. Kan biasa begitu toh? Tapi kalau orang yang growth mindset, dia akan bilang begini, terima kasih, saya akan memperbaikinya. Iya. Gitu. Jadi kalau ada yang tegur untuk kebaikan Kak, nah kritik silakan. Gitu. Iya, ini menurut kalian saja ya. Maksudku bisa nilai diri kita sendiri sekarang. Kamu ada posisinya di mana? Oke. Kita lanjut. Oke, silahkan. Ada cipul peta semua? Tadi aku bilang bawa cipul peta. Satu orang satu. Lebih baik menunggu yang sudah pasti. Oke, silahkan Bundari atau Silang yang menurutmu sesuai dengan dirimu atau tidak. Contoh nomor pertama. Lihat dulu, yang pertama. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Kalau iya, Bundari yang ini. Kalau tidak, Bundari yang ini. Paham? Tulis nama tak boleh. Silahkan. Enggak usah, di situ saja langsung diam. Boleh jangan atau jangan tulis nama tak, enggak apa-apa. Karena ini bukan penilaian ya. Ini bukan benar salah. Jawaban kalian nanti bukan benar salah. Kita cuma mau melihat supaya kita bisa bercermin. Enggak apa-apa. Iya. Maksudnya kok bisa kita bercermin bilang oh, atau bisa kita menyadari bahwa oh ternyata saya ini orangnya masih fixed mindset atau saya ini sudah growth mindset. Iya, maksudnya percaya bahwa tidak bisa menurut baik kalau memang saya ini tidak bisa. Iya. Kalau
Sudah? Sudah? Oke, sekarang kita lihat jawaban di atas. Perhatikan semua. Sudah semua nih tahu kita isi? Silakan. Ya, duduk begini dulu yang lain. Fajarullah. Fajar, silakan. Oke, kita lihat jawabannya ya. Ingat, ini bukan jawaban benar atau salah ya. Tapi ini untuk menilai bahwa dirimu ada di posisi grow mindset atau fix mindset. Oke. Coba cek. Silakan coba dicek jawabannya. Sama semua? Kalau sama semua berarti kalian sudah grow mindset atau pola pikir bertumbuh. Kalau ada yang tidak sama semua, masih ada yang belum? Iya. Berarti ini satu. Iya. Oke. Iya, oke. Iya. Oke, ada yang masih belum tahu? Iya, duduk lagi. Duduk lagi nak. Silakan duduk. Ya, ya. Silakan duduk. Jadi itu kalian bisa nilai kalau semua sama berarti kalian termasuk orang yang grow mindset. Kalau masih ada yang belum berarti masih ada sesuatu yang perlu kita perbaiki, yang kita ubah dari fix ke grow. Oke? Oke, kita lanjut. Ya, oke kita lanjut. Oke. Apa itu di atas? Coba. Nah, tahu tidak anak-anak bahwa sebenarnya sesungguhnya kita itu di otak tak ada yang namanya ini kan? Apa itu tulisannya? Neuroplastisitas. Yang dimana ini itu dia tuh seperti apa ya, otak kita tuh bisa seperti jalan setapak yang lama-kelamaan nanti berubah jadi jalan tol. Tahu jalan tol? Ya, lihat di jalanan tak ini yang di sini kemarin, yang dari jalanan ke Polo. Jalanan ke Polo kan cuma satu motor jenis atau biasa. Tapi sekarang lihat lagi, masya Allah luasnya. Nah ternyata otak kita tuh seperti itu. Kalau otak kita selalu mencoba hal yang baru, gagal, coba lagi, tidak bisa menyelesaikan, coba lagi, itu sama dengan kita buat garis-garis kayak begini. Nah, kita buat garis. Jadi semakin sering kita lakukan, semakin tebal garisnya. Dan itu akan membuat koneksi otak kita menjadi lebih kuat juga. Jadi coba sedikit-sedikit. Nah, sudah deh. Capek. Kalau saya pribadi, saya kalau tidak bisa mengerjakan sesuatu sulit saya kerjakan, ku tinggal, tapi bukan berarti ku tinggal selamanya. Ku tinggal dulu, pergi dulu. Entah karena saya tipe orang yang suka menyanyi, jadi pergi dulu menyanyi di kamar, di mana, atau pergi dulu melihat pemandangan dan sebagainya. Baru setelah itu saya kembali lagi begitu, ku kerja kembali. Atau kalau memang buntu sama sekali, saya akan mencari bantuan. Tolong dong dijelaskan ini bagaimana? Gitu. Dia, masya Allah. Ternyata kayak ini Dimas dia bagus, nanti dikasih jurus 2 ya, kelola emosi. Karena dia katanya pergi dulu kelola emosinya, baru mendatangi kembali. Nah, inilah yang mendasari ini ya, yang mendasari grow mindset anak-anak ya. Neuroplastisitas adalah mekanisme biologis yang mendasari grow mindset. Setiap kali, dengar baik-baik, setiap kali individu dengan grow mindset menghadapi tantangan dan berusaha mengatasinya, otak mereka sedang membentuk dan memperkuat koneksi saraf baru yang terkait dengan keterampilan atau pengetahuan tersebut. Jadi, mulai sekarang harus berani. Iya, berani tampil, berani mencoba lagi kalau kita sudah gagal atau tidak bisa. Oke. Kalau berkali-kali dicoba tapi tidak bisa, berarti kita butuh strategi baru atau kita butuh pemahaman yang baru. Begitu. Iya. Enggak, begini ya, contoh di matematika. Tidak semua orang jago matematika kan? Iya. Tidak semua orang jago matematika. Tapi tidak harus ahli. Minimal kita tahu. Iya. Minimal kita tahu, oh kalau ini ditambah ini, oh kalau minus tambah minus, oh
oh ternyata minus, minimal. Walaupun mungkin kita angkanya nanti tidak bisa sama sekali nih, gitu. Nggak butuh ahli, ya. Kita tidak harus jadi ahli dalam semua hal, ya, karena tidak akan pernah bisa semuanya. Tapi minimal kita tidak menyerah dan kita cari cara yang lain untuk tahu. Iya, cari akan ada juga tuh cara-cara yang lebih mudah yang bisa kita lakukan. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita masuk di tahap keempat, yaitu mengaplikasikan konsep yang sudah kita bahas tadi. Nah, sekarang tadi bisa kembali ke kelompoknya masing-masing. Kita mau kerja kelompok lagi. Duduk, Ki. Silakan. 1, 2, 3, bergegas. 1, 2, 3, mulai. Kembali lagi ke gagasan. Ya, ini tahap terakhir ya sebelum kita bubar. Ini tugas kalian adalah mengaplikasikan fixed mindset dan growth mindset. Tugas kalian adalah nanti ada di sini worksheet yang akan ibu bagikan. Masing-masing kelompok memilih kata-kata yang ibu sudah buat. Kalian tinggal memilih, memisahkan yang mana termasuk fixed mindset, yang mana termasuk growth mindset. Paham? Nah, itu untuk 5 kelompok dan 2 kelompok lainnya dia akan bermain drama tentang fixed mindset dan growth mindset. Tapi kelompoknya diacak siapa yang mencabut ini itu yang dapat. Oke? Siapa yang fixed mindset? Siapa yang growth mindset? Growth mindset ini worksheet kamu. Oke, duduk lagi. Berarti kelompoknya ini yang main drama, main peran, sama kelompoknya Aulia. Kelompoknya Aulia fixed mindset, ya kan? Iya, kalau di sini growth mindset. Yang lain berarti silakan kasih kalau memang gunting tak. Yang tidak main drama pinjami gunting tak teman. Yang main drama pakai, yang main peran pinjami guntingnya teman tak. Iya, itu ada kata-katanya yang istimewa tapi itu. Ya, ini lagi. Oke, paham?
memainkan sebuah drama yang nanti di dalamnya ada dua-dua begitu. Hah? Ada grow mindsetnya, ada juga fixed mindsetnya. Silahkan. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Oke, sudah? Caca sudah? Oh iya, oke. Di sini kata-katanya sudah semua juga. Oke. Oke, silakan. Ya, silakan. Oke, baiklah. Sudah ya, selesai ya. Kita persilahkan kelompok pertama, siapa yang mulai? Oke, kelompoknya disilakan maju ke depan. Semuanya maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Ya. Ya, menghadap ke sini nak, menghadap ke sini, ke teman-temannya. Oke, yang lain silakan perhatikan baik-baik. Pakai mic, pakai mic, pakai mic. Ya, oke. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan Dari mempresentasikan hasil kerja keras kami ya, oke. tentang fixed mindset Ya, mindset ya, oke. Dan growth mindset. mindset. Oke. Ya, silakan perhatikan baik-baik. Lihat di kata-kata apakah ada yang sama atau ada yang berbeda dari temanmu. Oke. Fixed mindset. Oke. Aku tidak tahu caranya. Oke, lanjut. Percuma saya latihan, saya tidak bisa. Oke, lanjut. Aku malu karena dia lebih baik dari itu. Oke, lanjut. Urus saja di rumah, tidak usah ini. Oke, lanjut. Aku galak. Oke. Sudahlah, aku berhenti saja. Oke. Tugas ini sangat sulit, saya tidak sanggup. Oke. Aku tidak berbakat sama sekali. Oke. Kelompok. Oke, grow mindset yang lain atau kita semua baca ya? Ya, cepat nih. Yang baik-baik ya, oke. Silakan. Grow mindsetnya. Ya. Mindset. Ya, oke. Saya berusaha menjadi Oke, lanjut. aku akan belajar dulu. Oke. Aku bisa belajar apa yang Oke, lanjut. saya bisa belajar skill apapun dengan latihan dan dedikasi. Oke, lanjut. Lanjut. Wah, sepertinya aku harus mencari tantangan lain. Oke. Saya belum hebat. Saya sehebat mereka. Tapi
tapi saya akan terus berlatih dan berkembang. Oke, lanjut. Terima kasih atas masukannya. Ini membantu saya untuk belajar. Oke, lagi ada lagi? Oke. Ini kesempatan untuk belajar lagi. Oke, ada lagi? Kegagalan adalah kesempatan untuk menjadi solusi yang lebih baik. Oke, sudah? Oke, silakan. GWDJOB. Ya, lupa dah. Coba, kalau ibu bilang GWDJOB, kalian kasih jempol ke temannya, oke? Good job, good job. Good job, good job. Oke? Nggak lupa ini tadi. Oke, very good job untuk kelompoknya. Yang ada di depan. GWDJOB. Oke, aplaus untuk temannya yang ada di depan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Silakan. Terima kasih ya. Ya, pegang. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Oke, oke. Kita beri good job untuk kelompoknya. Syukur dan Siva. GWDJOB. Oke, thank you aplaus untuk kelompoknya mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kelompok terakhir sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini. Semoga ini bermain peran yang bisa menutup dengan heboh ya suasana kita pada pagi hari ini. Oke, silakan susul. Ambil kursi yang di sana saja nak. Atau ini kursi yang bulat-bulat saja. Oke. Ya. Itu benar. Oke, silakan perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Pakai mic ibu. Bu, pakai mic. Iya. Silakan. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu.
kegagalan, kamu harus mencari jawaban yang paling tepat. Ibu saya kan berusaha ibu. Ayo masih cari. 45 Bu. Ya, apa untuk Nur Aulia? Jadi dari kegagalan yang sebelumnya kita harus belajar bahwa untuk mencapai yang tidak bisa mencapai sesuatu yang sebelumnya kita harus berusaha untuk bisa mencapainya, jangan menyerah. Jadi anak-anak, kalian harus berusaha mencoba sesuatu yang menurut kalian tidak bisa, yaitu adalah berusaha mencoba dan mencoba lagi. Baik, jam sudah menunjukkan waktu istirahat. Ibu akan terima kasih. Sebelum ibu keluar, apakah boleh disiapkan dulu? Duduk siap. Sebelum Ibu Guru keluar, mari kita memberi salam. Ya, jadi itulah dari drama yang kita tampilkan. Oke, sudah? Oke, kasih ucap untuk kelompok bermain peran GWODJOB. Iya, oke, sebelum turun. Tahu siapa tadi yang berperan memerankan dia untuk pola pikirnya? Masih fix mindset? Siapa? Oke. Iya, betul ya. Ada Rama. Dia tadi apa dibilang tadi Rama? Ya, sudahlah. Saya tidak bisa. Saya menyerah. Kalau yang bermindset siapa? Aulia dan ibu gurunya. Aulia dan ibu gurunya. Nanti semua sudah paham ya tentang growth mindset dan fixed mindset. Oke, aplaus untuk kelompok bermain drama. Silakan ke bawah. Silakan duduk kembali. Kembali ke tempatnya. Oke, ini ya. Oke, semuanya silakan berjejer. Sebelum kita tutup kegiatan, silakan semuanya. Semua bahan-bahan gunting, lem, double tip dan sebagainya tolong dikembalikan. Worksheetnya kumpul di depan semua. Double tip tadi dan yang lainnya silakan kumpul di depan. Yang lain, tepuk semangat. Oke, thank you ya. Ibu ucapkan banyak terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Semoga selanjutnya setelah keluar dari ruangan ini kita bisa aplikasikan ilmu baru kita, yaitu tentang apa? Tumbuhkan resiliensi. Jadi semua orang bisa jatuh dan itu wajar. Tapi kita harus bisa berusaha dan bangkit kembali. Jadikan kegagalan sebagai bahan bakar untuk semangat kembali. Oke, paham? Oke, semuanya silakan berdiri. Berdiri semua, berdiri. Ya, oke. Semua berdiri silakan. Lihat baik-baik gerakan ibu ya. Hurry up.
Oke. Yang di belakang Nadia cakap. Oke, lihat gerakan ibu ya begini. Lihat ya bebek. Aku bisa. Ulang stop. Sana. Aku bisa. Dan melakukannya. Oke. Jadi nanti lagunya semakin cepat kelihatannya. Oke? Ya. Dengar, ibu praktekkan dulu sendiri. Lihat baik-baik. Ibu praktekkan dulu sendiri. Silakan lihat baik-baik ya. Aku tahu aku bisa dan melakukannya. Aku tahu aku bisa dan melakukannya. Aku tahu aku bisa. Aku tahu aku bisa dan melakukannya. Oke, bisa?